Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira liman qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tema air kehidupan. Air dan kehidupan. Jadi kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari air. Bahkan tanpa air tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Baik kehidupan manusia ataupun kehidupan yang lainnya. Kenapa? Karena kemarin sudah jelaskan air itu sumber kehidupan. Surat Al-Ankabut ayat 30. Bahwa semua yang hidup oleh Allah dijadikan dari air. Air juga sebagai sumber rezeki. Karena dengan air Allah mengeluarkan dari bumi berbagai macam buah-buahan. Air juga Allah turunkan sebagai alat untuk bersuci. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Dan salah satu syarat ibadah itu harus suci dari hadas dan suci dari najis. Jadi mensucikan diri dari hadas dan najis itu disebut thaharah. Dan Allah turunkan hujan, Allah turunkan air dari langit adalah sebagai alat untuk bersuci, tahuran. Kami juga dijelaskan ada air mata sejuk. Bagi orang yang berzikir seorang diri di tempat yang sunyi, tempat yang sepi, tapi bisa menangis, mengalirkan air mata yang sangat deras. Tapi juga ada mata air, mata air. Jadi air mata ada mata air. Kemudian ada juga air gunung. Dalam surat Al-Mursalat ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna. Dan kami kata Allah telah menjadikan fiha. Di bumi ini rawasi, gunung-gunung, sebagai pasak. Syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Jadi kami jadikan gunung-gunung yang tinggi, kemudian kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Jadi ada air hujan, ada air gunung. Kemudian ada juga air laut. Surat Al-Furqan ayat 53. Allah jelaskan, wa huwa, dan dia Allah adalah allazi, yang maroja telah memisahkan al-bahraini, dua laut. Hadza azbun furatun, yang ini rasanya tawar, lagi segar.
Wa hadza milhun ujaj. Tapi yang satunya lagi rasanya asin dan pahit. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Tapi kedua macam air laut yang beda rasa itu tidak menyatu, tidak bercampur. Karena Allah jadikan di antara keduanya pemisah. Pemisah. Dan ini di luar jangkauan, di luar kemampuan ilmu dan teknologi yang paling canggih sekalipun. Jadi dinding yang Allah buat untuk memisahkan dua jenis air laut yang asin dan tawar itu tidak terlihat. Bahkan tipisnya saja tidak bisa diukur. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah, kemahaagungan Allah. Betapa ilmu Allah itu tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyaingi. Kemudian yang selanjutnya ada air hujan. Ini surat Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Allah mengajak berfikir kepada orang yang mau berfikir. Sebab ada orang yang masuk neraka, teriak histeris, menjerit kesakitan dan menyesal. Dia minta kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka dan dikembalikan ke dunia. Tapi itu hanya angan-angan belaka. Jadi jangankan dikembalikan ke dunia, dikeluarkan dari neraka juga tidak akan. Kenapa? Sebab kata Allah, sudah dikasih umur yang cukup untuk berfikir. Jadi ada orang yang masuk neraka karena hidupnya, umur yang Allah berikan tidak digunakan untuk berfikir. Maka kemudian Allah mengajak berfikir kepada kita. Afara'aitum, pernahkah kamu memperhatikan al-ma'a yang namanya air, alladzi tashrabun, yang sehari-hari kalian minum. Berapa kali kita minum? Berapa liter kita minum? Berapa kali kita memperhatikan air yang kita minum sehari-hari? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Ini menjelaskan tentang peran awan dalam proses terjadinya hujan. Jadi ada air, ada matahari, ada angin, ada awan. Bahkan kesananya ada petir, ada kilat, ada guntur, ada guruh, yang menyebabkan terjadinya hujan. Awan yang kalau kita naik pesawat, ketika berada di atasnya loncat, nggak bakal nyangkut ya, nggak bakal nyangkut. Padahal berat kita berapa kilo sih? Tapi ternyata air yang Allah uapkan dari bumi, lewat sungai, laut dan sebagainya, mungkin termasuk jemuran kita, kemudian Allah simpan di awan. Kira-kira yang bikin banjir Jakarta itu berapa banyak itu air yang disimpan di awan? Berapa liter? Dan kalau di kilo, berapa kilo itu? Tapi awan yang demikian halus, demikian lembut, ternyata mampu membawa air yang demikian berat dan demikian banyak. Ini kuasa Allah. Allah ngajak berfikir kepada kita. Bukan hanya sekedar melihat, tapi memikirkan ada apa di balik kekuasaan Allah ketika Allah menyimpan air di awan, kemudian dibawa menempuh perjalanan yang sangat jauh, digerakkan oleh awan. Apakah kalian yang menurunkannya dari awan atau kami, kata Allah? Nggak usah dijawab. Sebab ini pertanyaan retoris
yang tidak perlu dijawab. Dan kalaupun dijawab, pasti jawabannya adalah iya. Jadi bukan kami yang menurunkannya, tapi Engkau ya Allah yang menurunkan hujan dari awan. Makanya kalau kita baca Al-Quran, menurunkan air, itu menggunakan dua bentuk kata. Yang pertama anzalna, kami turunkan sekali itu, sekaligus. Melalui water asteroid. Asteroid yang menunggu air. Diturunkan ke dalam bumi, dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dinaikkan sampai ke tempat yang paling tinggi. Keluar lewat gunung. Kemudian mengalir lewat celah-celah bumi sampai ke laut. Itu satu kali. Tapi ketika berbicara tentang hujan, air yang diberkati, itu menggunakan kata nazalna. Jadi berkali-kali, tidak satu kali. Dari dulu sebelum kita lahir sampai kita mati sampai kiamat, itu hujan terjadi berkali-kali. Untuk apa? Untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga kelestarian air, untuk menjaga kebersihan dan kesucian air. Karena salah satu fungsi air itu adalah sebagai alat untuk bersuci. Kemudian Allah berfirman, "Lau nasya'u," kalau kami mau, kami berkehendak, ja'alnahu, pasti kami jadikan air itu ujajan, asin. Falaula tashkurun, mengapa kamu tidak bersyukur? Jadi hujan itu ternyata bukan hanya bikin air bersih, bikin air suci, bikin air higienis, tapi kemudian bikin air tawar. Padahal ada yang dari laut, ada yang dari sungai, kan? Ada yang dari got. Campur aduk Allah simpan di awan. Tapi kemudian awan itu punya fungsi untuk memurnikan air. Begitu turun, tahura, bisa dijadikan sebagai alat bersuci. Ini teknologi hujan. Yang menggambarkan betapa luasnya ilmu Allah, tingginya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau air hujan itu rasanya asin. Jadi sumur asin, kolam asin, sungai asin, mata air asin. Kira-kira yang namanya ikan nila, ikan emas, ikan apa lagi itu? Gurame, bisa hidup nggak di air asin? Iya. Ini kuasa Allah. Sampai ayat Allah bertanya, falaula tashkurun. Bisakah kita menanamkan rasa syukur ketika memperhatikan air yang kita minum? Coba di sini saja ada berapa air ya? Nih, beda kan rasanya ya. Tapi kemudian ketika dimasukkan ke mulut, keluarnya sama nggak tuh? Sama nggak? Itu siapa yang bikin teknologi itu? Itu. Jadi susu, kopi, apalagi ya, bajigur, banrek, ini apa nih? Orange water, ada air mineral, ada apa lagi nih? Diminum, keluarnya ternyata sama. Sama seperti air hujan ya. Allah bikin teknologi pencernaan dengan teknologi hujan. Dari air laut, air sungai, air apa saja, kemudian diolah di awan. Begitu turun, luar biasa. Air itu tawar, bersih, suci dan higienis. Jadi kata Allah, lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Tapi mengapa kamu tetap saja tidak bersyukur? Menggunakan air sesuai dengan kehendak Allah. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Kalau air itu sebagai sumber rizki.
Untuk beribadah kepada Allah kalau air itu sebagai sumber kehidupan. Ya. Dan untuk bersuci. Ya. Ketika Allah menurunkan hujan yang kualitasnya air, ya kualitas airnya itu tohuran, sangat suci sekali. Ya. Yang kesembilan itu ada air sungai, ya, ada air sungai. Ya. Ini ada yang menarik ketika Allah membicarakan tentang bumi yang kita tempatin. Ya. Jadi di alam semesta itu Allah banyak menciptakan planet-planet. Ya. Tapi ternyata yang cocok buat manusia, dan itu sudah disampaikan lewat nabinya yang terakhir, hanya bumi yang cocok buat manusia. Dan ternyata kalau kita baca surat At-Talaq ayat terakhir, bumi yang Allah ciptakan banyaknya sama dengan langit. 7 langit, 7 bumi. Jadi yang kita tempatin baru 1. 6 laginya di mana? Sudah ketemu belum? Tapi ada enggak? Ada. Percaya enggak kita kepada Al-Quran? Shadaqallahu adzim. At-Talaq ayat terakhir itu. Ya, langit dan bumi Allah ciptakan sama banyaknya. Ya. Tapi dulu sampai sekarang, ya, manusia belum menemukan bumi-bumi yang lain. Padahal kata Allah, amman ja'alal ardo qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasi wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahun ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak ngerti, banyak orang yang jahiliyah. Padahal Allah bertanya, siapakah yang menjadikan bumi sebagai tempat yang menetap manusia, tempat tinggal manusia, bisa tetap tinggal dengan manusia, cocok buat manusia. Dan siapa yang telah menjadikan celah-celah bumi sebagai sungai? Ya. Jadi yang bikin sungai itu Allah. Ya. Kemudian dan menjadikan untuk bumi itu gunung-gunung. Ya. Karena gunung itu salah satu fungsinya di samping sebagai pasak bumi adalah untuk menaikkan air supaya air itu bisa mengalir lewat celah bumi yang bernama sungai dan sampai ke lautan. Dan itu terus berulang-ulang dan dijaga kelestariannya lewat hujan. Wa ja'ala bainal bahraini hajizan. Atau siapakah yang telah menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Dua laut yang asin dan pahit dengan dua laut yang tawar dan segar. Itu yang memisahkan itu siapa? Yang bikin dindingnya siapa tuh? Dan yang sampai sekarang belum jebol tuh. Sampai sekarang belum bocor itu. Ya. Kalau tanggul pernah bocor nggak tuh? Ya. Tapi sampai sekarang belum ada berita dinding laut itu jebol. Dinding laut itu ambruk. Kalau jebol dan ambruk kiamat. Ya, kita tidak akan bisa lagi minum air tawar. Ya. Enak gak tuh kalau minum air asin? Coba aja. Ya. Ya. Ini minum air tawar segini masih bisa. 2 gini masih bisa. Ya. Mungkin 3 gini masih bisa. Tapi coba ya, minum air asin 1 liter. Gimana tuh? Apalagi sudah asin pahit lah gitu. Ini nikmat ya, yang Allah berikan kepada kita, yang kita jarang memperhatikannya, melihatnya, memikirkannya, merenungkannya. Bahwa itu erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Makanya ada air yang banyak, ada air yang kurang, air yang sedikit, ada air yang cukup. Ya. Yang kita inginkan tuh air yang bagaimana ya? Air yang banyak, air yang dikit, atau air yang cukup? Ya, yang cukup itu. Ya.
Dan ternyata Allah menjelaskan ada air yang cukup. Bagi manusia Allah akan kasih air yang cukup. Tapi syaratnya apa? Istiqomah. Tetap tumetep. Ya. Tidak bergeming, tegar di atas jalan Allah, yaitu Islam, Al-Quran. Ya. Syaratnya itu. Wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an godako. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Mencurahkan. Jadi mencurahkan itu dari atas atau dari bawah? Ya, dari atas. Ya. Jadi Allah menggunakan kata midroro. Ya. Allah menggunakan kata godako. Kalau kita banyak istighfar kepada Allah, Allah turunkan air yang midroro. Air hujan itu yang midroro. Ya. Tapi kalau kita istiqomah dalam Islam, Allah kasih air yang disebut ma'an godako. Ya. Itu kalau dipahami secara hakiki. Ya. Makna yang sebenarnya. Tapi kalau dipahami secara majazi, bahwa orang yang istiqomah dalam Islam itu Allah akan kasih rizki yang luas. Rizki yang luas itu tidak sebatas materi, uang, rumah, mobil, sawah, gedung, saham. Tidak sebatas itu. Tapi lebih penting daripada itu dan merupakan kebutuhan primer. Apa? Kesehatan dan kekuatan. Itu rezeki yang luas. Ya. Coba mending kaya, ya, sakit-sakitan, mending miskin sehat. Coba, ya. Yang kita inginkan apa? Kesehatan, kekuatan, kemudahan, kelapangan, kenikmatan dan ketaatan. Makanya ada sehat walafiat. Ada orang yang sehat tapi tidak sholat, ada itu. Sehat tapi tidak afiat, ya, ada itu. Ya. Ya. Jadi kenikmatan yang Allah gunakan, yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat. Makanya dalam menyikapi wabah pandemi, ya, COVID-19, ya, yang pertama kita gunakan protokol kesehatan. Ya. Apa? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun. Ya. Itu protokol apa? Protokol kesehatan. Sebab kita percaya kepada ahli medis. Ya. Ya. Jadi kalau masalah kesehatan, jangan tanya sama ustadz, jangan tanya sama kiai, jangan tanya sama ajengan, jangan. Tanya sama dokter, ahli kesehatan. Ya. Bahwa protokol kesehatan yang benar agar aman dan selamat dari wabah pandemi yang bernama COVID-19 itu, ya, laksanakan 3M. Ya. Apa itu? Apa? Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu kita lakukan dengan sabar. Karena kita yakin bahwa wabah pandemi COVID-19 itu ujian bagi orang yang beriman. Tapi akan berbuah kebahagiaan kalau disikapi dengan sabar. Makanya kata Allah, wa basyiris sabirin. Muhammad, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi ujian. Ya, ujian itu. Kenapa? Sebab ternyata yang kena itu, ya, termasuk orang yang pakar di dunia medis, ahli kesehatan. Ya, banyak kan dokter yang meninggal, ya, perawat yang meninggal. Padahal mereka ahli kesehatan yang terjun langsung itu. Ya,
dengan yang namanya wabah Covid pandemi. Ini ujian. Ya. Sudah berusaha ya dengan sabar. Makanya insya Allah ya, Allah kasih 3 kebaikan. Pertama sholawat. Apa sholawat itu? Pujian dari Allah. Dipuji oleh Allah. Ya. Yang kedua apa? Diampuni dosanya oleh Allah. Apalagi dirahmati, dikasihi, disayang oleh Allah. Apalagi dibimbing oleh Allah. Selalu berada di jalan yang benar, yang baik dan lurus. Sampai kemudian mentok di Sidratul Muntaha. Kemudian ditempatkan di dekatnya yang bernama Jannatul Ma'wa. Surga. Surga. Tapi ternyata wabah COVID-19 itu bukan hanya sebagai ujian, tapi juga sebagai bisa jadi murka Allah. Bisa jadi peringatan dari Allah. Bisa jadi ancaman dari Allah. Bisa jadi laknat dari Allah. Bisa jadi azab dari Allah. Makanya kalau itu yang terjadi, bukan disikapi dengan sabar. Ya. Tapi disikapinya dengan apa? Dengan takut. Dan buah dari ketakutan itu adalah ketaatan. Ya. Jadi kalau kita takut dengan wabah COVID-19 itu, maka tingkatkan ketaatan. Ya. Makanya ada protokol kesehatan, ada protokol ketaatan. Bagi manusia yang non-muslim, ya, itu cuman menerapkan protokol kesehatan. Tapi bagi yang muslim, yang beriman, khawatir kalau ternyata corona itu adalah ancaman. Corona itu adalah peringatan. Corona itu adalah kemurkaan. Corona itu adalah laknat dan azab Allah. Maka diterapkan protokol ketaatan. Artinya apa? Tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Tidak meninggalkan berbuat baik kepada sesama manusia. Makanya kalau kita baca surat At-Taghabun, menyikapi musibah itu adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau kita tetap sholat di masjid, kita tetap hadir di majelis Jumat, itu yang kita gunakan protokol ketaatan atau protokol kesehatan? Ya, protokol ketaatan. Ya. Kenapa? Karena ternyata untuk mengubah takdir yang baik menjadi takdir yang buruk menjadi takdir yang baik, untuk mengubah kematian jadi kehidupan, penyakit jadi kemudian sembuh adalah dengan ibadah, dengan berdoa. Dan ternyata berdoa itu tidak akan cepat dikabul kalau tidak difasilitasi dengan ibadah. Ya, itu. Makanya wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an godako. Dan kalau sekiranya mereka istiqomah dalam Islam, pasti kami berikan mereka air yang cukup, yaitu rezeki yang luas. Insya Allah. Ya. Kita terapkan protokol kesehatan, tapi juga kita terapkan protokol ketaatan. Ya. Itu. Ya. Kemudian yang ke-12 ada air yang berlimpah. Ya. Air yang berlimpah. Dan ini bahasanya adalah midroro. Ya. Dan ini pesan terakhir dari Nabi Nuh alaihissalam. Setelah dia berdakwah habis-habisan. Ya. Siang malam. Dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan itu. Tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan, tidak pernah putus asa. Tapi tetap saja umatnya membangkang. Melakukan kemaksiatan. Maka apa pesan Nabi Nuh? Agar azab tidak turun kepada mereka. Faqultus tagfiru. Maka aku berkata, kata Nabi Nuh, istagfiru. Segeralah kalian istighfar. Mohon ampun. Rabbakum, kepada Rabb kalian itu Allah. Innahu kana ghaffaro. Karena sesungguhnya dia maha pengampun. Jadi sebanyak apapun dosa kalian,
sesering apapun kalian berbuat dosa, maka tidak tertutup pintu taubat. Segera istighfar. Dan kalau kemudian istighfarnya diterima oleh Allah, maka bentuk penerimaannya itu adalah yursilis sama alaikum midrara. Dia Allah akan menurunkan kepada kalian air yang berlimpah, ya, air yang berlimpah, tapi tidak menyebabkan bencana, tapi mendatangkan manfaat. Makanya kalau hujan kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Minta hujan yang cukup, minta hujan yang berlimpah, berlimpah berkah. Ya. Tapi kemudian tidak cukup sampai di sana. Karena air yang berlimpah ini juga menyebabkan wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah menjadikan kalian banyak harta dan banyak anak. Ya. Air kemudian kesuburan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan dia juga akan menjadikan buat kalian apa? Kebun-kebun dan sungai-sungai. Kuncinya istighfar. Kalau mau dapat apa? Keberkahan, air yang berlimpah. Tapi kalau mau mendapatkan air yang cukup, kuncinya adalah istiqomah. Ini baru air yang ke-12, ya. Belum air yang hina, insyaallah. Ini kaitannya dengan air mani. Dan ini kaitannya dengan fase kehidupan yang harus dilalui oleh kita. Dari hina menjadi mulia, dari rendah menjadi tinggi, dari kotor menjadi bersih, dari bodoh menjadi berilmu, dari kufur menjadi beriman, ya, dari syirik menjadi tauhid. Ya. Ini pelajaran buat kita. Dari apa? Dari air. Kita berasal dari air yang hina, tapi kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemuliaan yang Allah berikan kepada kita disia-siakan. Harus dijaga karomah itu. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.